Ada orang-orang yang tidak tahan berada di belakang imam yang membacakan Quran mungkin terasa cukup panjang. 5 menit dia tidak bisa bersabar. Tapi anehnya di tempat yang sama, di masjid yang sama, di luar waktu sholat, dia ketemu dengan temannya, sahabatnya, bisa betah ngobrol 50 menit. Anda sedang sholat, mendengar Quran, merasa tidak betah mendengar 5 menit. Tapi anehnya masih di tempat yang sama selesai sholat, bertemu kawan Anda, bisa nikmat Anda ngobrol 50 menit. Bahkan sampai dengan 1 jam. Ini tandanya ada sesuatu yang tidak utuh dalam diri kita untuk menghadapi Al-Quran. Anda bisa utuh dengan teman Anda karena semua tubuh Anda fokus pada kawan Anda. Mata Anda melihatnya, telinga Anda mendengarnya, bibir Anda tersenyum kepadanya. Maka kenapa Anda tidak gunakan semua energi ini untuk disatukan untuk fokus pada Al-Quran? Hal pertama yang harus Anda tanamkan adalah mencintai Quran. Cinta kepada sesuatu memotivasi kita untuk cepat untuk meraihnya. Apa tanda-tanda seseorang yang sedang mencintai Al-Quran? Baik, ini penting bagi kita untuk mengukur apakah sampai malam ini ada nilai kecintaan diri kita pada Al-Quran. Jika Anda benar mencintai Al-Quran, maka tanda pertamanya Anda mengunci, matikan segala hal yang tidak terkait dengan kecintaan pada Quran, khususnya TV. Kunci, matikan kecuali yang bermanfaat untuk membantu kecintaan kita pada Al-Quran. Akhir TV, yang lainnya, dan jadikan mushaf sebagai bagian dari teman Anda. 2, Anda kemudian berkumpul, koordinasikan dengan keluarga Anda, istri Anda, anak-anak Anda, untuk bersepakat seluruhnya menjadi ahli Quran, dan dengan itu menutup hal-hal yang tidak ada kaitan dengan Quran. Baik, setelah itu Anda sudah punya waktu dengan Quran, kemudian kesepakatan dengan istri Anda, keluarga Anda, setelah itu saling memotivasi untuk membangkitkan kecintaan pada Quran. Anda bisa kemudian mulai dengan saling bertanya, sayang, pada istri Anda, berapa Anda sudah menghafalkan Quran? Cantik, pada putri Anda, berapa hari ini sudah menghafalkan Quran? Anda mencoba untuk saling memotivasi dan berlomba meningkatkan hafalan-hafalan Quran itu. Jika ini hadir dalam kehidupan rumah Anda, ini mempercepat kemudian hafalan Quran Anda dan menunjukkan tanda kecintaan Anda pada Quran. Adapun Anda hanya katakan di lisan, saya ingin Quran, saya cinta Quran, tapi mohon maaf, keseharian Anda sibuk dengan WhatsApp, Anda sibuk dengan media sosial, Anda sibuk dengan TV, maka ini hanya sekedar cinta yang tertuang di lisan, tidak menghunjam ke dalam jiwa. Saya ingin berikan satu permisalan yang sangat indah, bahwa Quran itu seperti tamu yang berkunjung. Jadi kalau Anda kedatangan seorang tamu, tamu sudah hadir di depan Anda, tapi Anda sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan yang lain, maka tamu pun tidak akan berkenan untuk bisa datang kepada Anda, tidak berkenan untuk bisa berdialog dengan Anda, tidak berkenan bercengkrama dengan Anda. Demikian ketika Anda mengatakan ingin dikunjungi oleh Quran, cinta kepada Quran, tapi Anda kemudian mengabaikan kunjungan Quran yang sudah hadir di hadapan Anda dengan WhatsApp, dengan yang lainnya, maka saya pastikan pada Anda, kalau tamu saja meninggalkan Anda dalam urusan keduniaan, bagaimana Quran bisa hadir dalam jiwa Anda dengan pengabaian Anda itu? Baik, tapi Anda pun mesti waspada teman-teman sekalian, bahwa sekarang ini banyak perangkat-perangkat yang seringkali mengabaikan dan mencuri waktu kita dengan Al-Quran. Seperti alat-alat elektronik yang sering hadir di sekitaran kita. Handphone kita misalnya, saya berikan sedikit tambahan. Seringkali kesibukan kita dengan program-program lain, dalam setiap kesempatan, setiap waktu membuat kita lalai berpikir kepada Allah, khususnya dengan Al-Quran. Anda saat di bis, saat sedang di kereta, berapa kali waktu Anda digunakan untuk mengulang-ulang Quran? Jangan-jangan Anda mengatakan cinta Quran, tapi di setiap tempat yang memungkinkan Anda dekat dengan Quran, Anda disibukkan oleh program-program yang tadi dimaksudkan. Dan tanda selanjutnya, seperti pernah kita tekankan di pertemuan sebelumnya, bahwa penghafal Quran akan menghidupkan malam-malamnya dengan Quran. Dia bangun sebelum subuh, dia hidupkan Quran dalam bacaan sholatnya, dan beliau tadi membacakan Quran, surah ke-51 Adz-Dzariyat, ayat ke-17 sampai dengan ayat 18, paling kanan sebelah atas. Kanu qalina minal laili ma yahja'un. Ada ahli surga yang saat di dunia dia bangun hidupkan malamnya, sedikit tidurnya. Sedikit tidur, sedikit tidur. Jadi dia sedikit tidur dia bangun malam, dia hidupkan, dia baca Quran, dan wabil ashari hum yastaghfirun. Mendekat kepada subuh waktu sahar dia banyak beristighfar pada Allah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ditanda selanjutnya, seperti kami sering sampaikan, pecinta Quran tidak akan pernah meninggalkan salat malam. Pernahkah Anda berpikir teman-teman, ketika waktu Anda diambil untuk mendekat dengan Al-Quran, ketika tiket Anda diambil untuk mendapatkan surga itu, ketika WhatsApp mengambil tiket Anda, ketika media sosial mengambil tiket Anda, ketika TV mengambil tiket Anda, kenapa Anda tidak pernah menghadirkan kegelisahan dalam tidur Anda? Adakah yang gelisah malam harinya ketika waktunya diambil untuk urusan dunianya? Jika Anda sudah merasakan kenikmatan itu,
maka nilai-nilai kecintaan Allah sudah melekat dalam jiwa Anda. Saya ingin berikan contoh kepada Anda. Di antara tanda selanjutnya, ada rasa kebahagiaan ketika orang-orang terdekat Anda bisa dekat dengan Al-Quran. Beliau berikan contoh, misal Anda punya anak dua perempuan. Satu Anda sekolahkan untuk menghafal Quran. Yang kedua Anda sekolahkan di kedokteran, supaya jadi dokter yang cukup baik. Kemudian setelah dia dewasa, satu menjadi seorang penghafal Quran, yang satu lagi menjadi dokter. Saya ingin tanyakan kepada Anda, di antara dua situasi ini, mana yang paling membahagiakan bagi Anda? Jika Anda merasakan bahwa kedokteran, ijazah dan dokter terbaik, itu lebih membahagiakan pada diri Anda dibandingkan seorang anak Anda yang hafal Quran, maka di situ sesungguhnya kita sedang tidak dekat dengan Al-Quran. Bagi ahli Quran, itu Quran nomor satu. Quran didahulukan. Dia akan merasa bangga, bahagia ketika dirinya, pribadinya, keluarganya, anaknya lebih dekat dengan Quran dibandingkan dengan urusan-urusan dunia yang lainnya. Bukan berarti kedokteran tidak mulia, bukan berarti yang lain tidak mulia. Tapi ahli Quran memulai dengan dasar Quran dan berlanjut pada profesi lain yang mungkin bisa dia tekuni dalam kehidupan.